بنية القبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب، وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama sebelum kita mulai mujakarah pada hari ini, sama-sama kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wal-dhikra wat-tadhkira lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfad li khamsina bihukmin wajibi. Menyambung tentang sifat-sifat mustahil yang ada pada Zat Allah Ta'ala dan diri para Rasul dan para Nabi. Kemarin sudah sampai sifat mustahil yang ke-10. Hari ini insyaallah kita akan membahas sifat mustahil yang ke-11 dan seterusnya. Berkata pensyarah, yang ke-11 daripada sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala yaitu as-somamu, tuli. Mustahil Allah Ta'ala bersifat tuli. Diddus sam'i itu lawannya dari sifat Allah Maha mendengar. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah Ta'ala Maha mendengar, maka alangkah baiknya bagi kita seorang hamba banyak-banyak berdoa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bersifat Maha mendengar. Pokoknya berdoa kabul wahimikah, kenakah? Yang penting yang namanya doa itu sendiri adalah ibadah. Dan doa itu yang menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar menundukkan ego, kada hendak meminta. Artinya menunjukkan ubudiyahnya seorang makhluk.
Kenapa? Karena Allah Ta'ala juga yang menyuruh kita berdoa. Ya Allah, ulun ka ini. Ya Allah, kenapa jadi ka ini? Mudahan pian kabulakan yang ka ini. Jadi di antara suruhan daripada sifat sama itu adalah Allah Ta'ala itu dirancaki berdoa kepada Allah. Karena mustahil Allah Ta'ala itu bersifat tuli. Yang ke-12, al-ama diddul basar. Buta. Allah Ta'ala itu mustahil bersifat buta. Diddul basar, lawan daripada maha melihat. Dari sifat basar ini kita kawa istilahnya belajar melatih diri, mengingat-ingat Allah Ta'ala bersifat basar, maka lebih waspada ketika menggawi hal apa jua pun. Tereng-tereng jar hendak pina menyakiti orang, Allah Ta'ala melihat, maka sedikit banyaknya hidayah juga bang. Artinya sedikit banyaknya berpikir hendak berbuat zalim kepada orang lain. Tereng-tereng misalnya hendak berbuat maksiat, pas dapat hidayah Allah, bahari aja belajar Allah Ta'ala bersifat maha melihat. Otomatis nah ini aku nih hamba Allah Ta'ala, maka tentu Allah Ta'ala melihat aku, maka aku belajar supaya supan lawan Allah Ta'ala, belajar kada menggawi, menahan untuk kada maksiat benar. Seandainya maksiat juga kada maksiat bebenaran, kada sekaligus maksiatnya, artinya ada juga perasaan kada nyaman. Kenapa? Karena Allah Ta'ala maha melihat. Sifat mustahil yang ke-13 yaitu al-bukmu, bisu. Diddul kalam, lawan daripada Allah Ta'ala yang bersifat maha berbicara. Allah Ta'ala bersifat kalam. Yang ke-14, kaunuhu ajizan diddu kaunihi qadiran. Allah Ta'ala itu mustahil bersifat yang lemah. Itu lawan daripada sifat Allah Ta'ala yang bersifat kuasa dengan sifat kudratnya. Ini mengolang-olang jelas. Kenapa? Karena ketika dijelaskan sifat wajib, otomatis secara akal kita kebalikannya kada mungkin. Ketika kita membicarakan sifat wajib, maka otomatis kita membicarakan tentang sifat kesempurnaan. Tentu logika kita, akal kita memadahkan, amun kebalikan daripada sifat wajib ini tentu sifat kekurangan. Sifat kekurangan sedari awal kita pahami secara mendasar, ketika ingin mengatakan bahwa zat itu adalah zat wajibal wujud, kada mungkin bersifat kekurangan. Maka otomatis ketika mempelajari sifat wajib, sifat mustahil itu secara kontan bahasanya, secara refleks kada terjadi pada diri Allah. Kaunuhu yang ke-15, kaunuhu karihan diddu kaunihi muridan. Allah Ta'ala itu mustahil bersifat terpaksa, benci melihat orang maksiat. Wah, ini kada sesuai kehendakku, aku terpaksa ajar maanuakan. Oh kada, itu memang di antara ujian Allah Ta'ala, ada makhluknya itu diuji tagawi maksiat. Akan tetapi itu perkara maksiat, perkara yang kada diketujui Allah, kada diketujui Allah, tapi dikehendaki oleh Allah meskipun tidak diketujui oleh sidin. Diddu kaunihi muridan, itu lawan daripada Allah Ta'ala yang bersifat berkehendak dengan sifat iradah. Yang ke-16, kaunuhu jahilan diddu kaunihi aliman.
Mustahil Allah Ta'ala bersifat bodoh, lawan daripada Allah Ta'ala bersifat alim dengan ilmunya. Yang ke-17, kaunuhu mayyitan diddu kaunihi hayyan. Jelas amun Allah Ta'ala maha hidup, mungkinlah Allah Ta'ala maha mati juga. Ketika kita hendak menghukumkan maha mati, maka sifat kekurangan. Ini kalau dalam ilmu mantik mustahil ijtima'u ad-diddaini, mustahil terkumpul dua yang berlawanan. Mustahil secara akal, secara logika, secara aturan berpikir yang lurus, mustahil dua yang berlawanan itu ketemu atau muncul dalam satu waktu. Tidak mungkin orang berada dalam kondisi dia hidup, saat itu dia juga mati. Dia berdiri, saat itu juga dia duduk. Yang ke-18, kaunuhu asamma diddu kaunihi sami'an. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat tuli. Diddu kaunihi sami'an, itu lawan Allah Ta'ala itu yang maha mendengar dengan pendengarannya. Yang ke-19, kaunuhu a'ma diddu kaunihi basiran. Allah Ta'ala itu mustahil buta, lawan daripada Allah yang maha melihat dengan sifat basornya. Kaunuhu abkama diddu kaunihi mutakalliman. Mustahil Allah Ta'ala itu bisu, yang maha bisu, lawan daripada Allah Ta'ala yang maha berbicara dengan sifat kalamnya. Wal mustahilu fi haqqir rusuli wal anbiya'i alaihimus salatu wassalamu arba'u sifatin. Sedangkan sifat mustahil ini berarti sudahlah 20 tambah 20. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20. Jadi seakan-akan sifat mustahil itu menegaskan kepada mukallaf bebenaran, lawanannya itu kadada. Artinya kadada keraguan lagi, nah dipadahkan sudah sifat wajibnya kayak ini, iyakah, bujurkah sifat wajib nih? Oh, Allah Ta'ala itu maha melihatkah? Ya betul. Maha mendengarkah? Ya betul. Akan tetapi bagi orang yang koler berpikir, nah amun sudah tahu telah Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mendengar, lalu dipertegas lagi, maka mustahil Allah Ta'ala itu tuli, mustahil Allah Ta'ala itu buta. Artinya dipertegas oleh sifat mustahil. Sedangkan sifat mustahil itu tadi 20, 40. Wal mustahilu fi haqqir rusuli wal anbiya'i alaihimus salatu wassalam arba'u sifatin. Sedangkan sifat mustahil yang ada pada diri Rasul itu juga 4. Padahal amun dipaham dari sifat yang wajib kawaja kita berpikir-pikir, kada mungkin sifat kebalikannya dinisbahkan kepada Rasul. Kada mungkin. Yang pertama sifat al-baladah, sifat bodoh. Diddul fatonah, lawan daripada cerdas. Artinya ketika kita mujakarahkan sifat fatonah, sifat baladah itu kada otomatis kada mungkin. Karena kada mungkin orang itu terkumpul bodoh lawan pintar. Kada mungkin. Ketika muncul satu, maka kebalikannya kada. Ketika muncul yang satunya lagi kada mungkin keduanya orang itu bungul-bungul pintar. Nomor 2, al-kadibu diddu sidqi, lawan daripada jujur, dusta. Otomatis orang jujur lawannya orang dusta.
Al-kitmanu yang ketiga, menyembunyikan. Diddut tablighi, lawan daripada sifat seorang rasul menyampaikan. Kada mungkin seorang rasul itu tidak bersifat menyampaikan. Artinya menyembunyikan. Wahyu Allah Ta'ala disembunyikan oleh seorang rasul, itu mustahil. Yang nomor 4, al-khiyanatu diddul amanah. Sifat khianat, diddul amanah. Artinya seorang nabi ini tidak mungkin melakukan suatu perbuatan yang membuat celak kepada dirinya sehingga dijauhi oleh masyarakat. Kenapa? Karena si din itu bang, makanya banyak orang kada hakun beparak. Si din itu kayak ini bang, makanya orang kada tapi hakun mendengarkan. Itu mustahil bagi seorang rasul. Wa tilkal aqaidu yajibu alaina hifdhuha, dan akidah-akidah yang demikian itu wajib bagi kita hifdhuha, memahaminya, mengetahuinya, lebih-lebih lagi kawa ma'amalakan. Ya tadi pintangan, basor, sama kudrat, membulikakan segala perbuatan dengan musyahadatul af'alnya kepada sifat-sifat Allah. Jadi hilang di antara penyakit hati, meskipun kada banyak. Sedikit barang hilang rasa takabur, bahari takabur banar, merasa benar pada diri seorang pang sudah nang pintar, pada diri seorang pang sudah nang pembungasnya di kampung, pada diri seorang pang sudahnya penyugihnya di kampung. Pas sudah mendengar Allah Ta'ala bersifat kudrat, ternyata aku ini Allah Ta'ala, dengan kuasa Allah Ta'ala aku sugih. Jadi akunya ini siapa? Akunya ini dengan izin Allah Ta'ala. Lalu karena izin Allah Ta'ala bisa kita sugih. Amun kada izin Allah Ta'ala bang, mudah aja bangkrut situ sini, tanggaring kah, operasi MM-an mudah. Asalnya sugih lalu bangkrut mudah. Pembungasnya di kampung, tang misalnya kecelakaan, tercium aspal, lalu dioperasi, ada sebungas bahari lagi, lalu hanyar berpikir merenung, ya Rabbi, ini adalah belajar lagi kehendak pian. Meskipun ini sesuatu yang tidak diinginkan, akan tetapi kaini pang sudah di antara takdir pian, maka belajar kami supaya untuk bisa sabar. Wahiyya khamsuna sifatan wa tafsilu dzalika kattali. Maka totalnya itu ada 50 sifat. Makanya 50 akidah yang kita pelajari. Wa tafsilu dzalika kattali. Jadi rinciannya sebagai berikut. Al-wajibu lillah, sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Sifat mustahil bagi Allah, al-mustahilu alaihi asyrun, 20 juga 40. Al-wajibu lirrusul, sifat wajib bagi seorang rasul itu ada 4. Wal mustahilu alaihim, dan sifat mustahil bagi para rasul itu ada 4. Jumlahnya 48. Duanya mana? Duanya sifat jaiz. Jaiz bagi Allah, jaiz bagi rasul. Jaiz bagi Allah itu boleh ijadul mumkin wa i'damuhu. Boleh mengadakan, boleh meniadakan. Itu tasarah Allah. Boleh menghidupkan, melahirkan seorang anak melalui perantara ibunya, lahir nih, mengadakan. Boleh juga Allah Ta'ala mewafatakan seseorang yang sudah lahir ke dunia. Boleh sifatnya. Wal jaizu lirrusul, dan sifat jaiz bagi seorang rasul satu juga, yaitu al-a'radul basyariyatu ghairul mustamfirah, yaitu sifat-sifat kemanusiaan selama sifat-sifat kemanusiaan tersebut tidak mengurangi derajat martabat
kedudukan mereka sebagai seorang rasul di mata manusia. Jadi nabi itu kayak kada kisahnya nabi kada bungas. Nabi bungas. Nabiku kuat. Banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang nabi, yang mana perangkat-perangkat tersebut mendukung tugas-tugas sidin sebagai seorang nabi. Maka ketika jadi nabi ini macam-macam keahlian yang dimiliki sidin. Sidin pedagang, bisa berdagang. Sidin kepala keluarga, bisa sebagai kepala keluarga. Sidin sebagai panglima perang, bisa juga sebagai panglima perang. Sidin sebagai ketua RT, artinya ketua RT itu apabila masyarakat punya keluhan ke RT bakesah. Apabila sahabat nih punya masalah ke Rasulullah bakesah. Jadi Nabi itu berbagai macam keahlian nang sidin bidangi. Bahkan hatta masalah garing-menggaring sahabat pun datang kepada Rasul, yaitu ada istilah namanya tibbun nabawi. Jadi totalnya ada 50 akidah yang mesti kita pelajari, yang mesti kita pahami. Dari hasil kita pelajari dan kita pahami, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah supaya kita kawa ma'amalakan tunggal dikitan. Kada kawa banyak sedikit nang mana nang pina talabih pada kita gawi itu dulu. Pintangan sifat basarnya dulu hanyar kawa, gawi sifat basarnya. Pintangan sifat wujudnya dulu nang kawa, gawi sifat nang wujudnya. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kada kawa menggawi berataan kalau ya hendak mempraktekkan nang 20 sifat itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kada kawa lagi jar. Maka ya sakawa-kawanya yang mana nang diringanakan Allah Ta'ala ma'amalakan. Sama kayak kita juga dalam kehidupan kita di masyarakat masing-masing ada orang itu kelebihannya. Orang itu orangnya kada pemarah, ada di kampung tuh orangnya. Ada juga orang itu orangnya pemurah, ada di kampung tuh. Ada juga orang itu pak ibadah, orangnya nyaman beribadah. Pintangan situ nah Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya. Jadi kita kada putus asa. Pintangan sini belum kawa, cari celah lain nang kawa. Pintangan misalnya beribadah kada kawa berhimat benar. Yang lain pang coba-coba, yang lain belajar kah menuntut ilmu, pina cocok. Di situ kita mengupayakan dahulu, yang lainnya kena bagemetan. Itu adalah sifat-sifat mustahil bagi Allah dan Rasulnya. Selanjutnya tema yang baru adalah adadur rusuli alaihimus salatu wassalamu al-madhkurina fil Quran. Jumlah bilangan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam yang tertera, yang disebutkan dalam Al-Quran. Qala an-nadhimu rahimahullahu tafsilu khamsatin wa 'ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wagtanim hum adamun idri sunuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanut taba' Ilyasu Yunusu
Zakaria Yahya Isa wa Taha khatimun da'gaya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Berkata Syekh As-Sayyid Ahmad Marzuki, tafsilu 25 lazim. Tafsil perincian 25 nabi yang lazim wajib kita ketahui. Kullu mukallafin, setiap mukallaf. Jadi setiap mukallaf wajib mengetahui 25 nabi yang tertera dalam Al-Qur'an. Fahaqqiq wagtanim, maka nyatakan. Wagtanim, utlub adadahum, pelajari, pahami, nyatakan dalam hati bahwa mereka itu adalah para rasul Allah. Jadi dalam ta'likannya berkata, qala Suhaimi, yajibu 'alal mu'mini ay ya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khaddamahu asma'ar rusuli al-madhkurina fil Qur'an hatta yu'minu bihim wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsilan. Berkata Syekh As-Suhaimi, wajib kepada seorang mukmin, artinya wajib bagi kita masing-masing mukallaf, ayya'lama, mengetahui, au yu'allima wa yu'allima sibyanahu, melajari anak-anaknya, wa nisa'ahu, istrinya, istri-istrinya kaum muslimin, wa khaddamahu, para nang menggenii di rumah kita, asma'ar rusul, nama-nama rasul al-madhkurina fil Qur'an, yang tertera dalam Al-Qur'an, hatta yu'minu, sehingga mereka beriman kepada para rasul, dan wa yusaddiqu bi jami'ihim, membenarkan seberataannya secara tafsil. Lalu ada pembahasan, kalau kita misalnya wajib mengetahui 25 nabi dan rasul itu, apakah berarti kita diwajibkan untuk menghafalkan 25 nama nabi dan rasul tersebut atau tidak? Lalu ada ulama yang menjelaskan, wa ma'na kaunil imani bihim wajiban tafsilan, maksud daripada kita itu disuruh beriman kepada para anbiya, para rasul secara tafsil, secara terperinci yang 25 itu. Annahu law urida alaihi minhum, seandainya dihadapkan sebuah pertanyaan kepada mereka, atau dimunculkan kepada seseorang nama daripada mereka, lam yungkir nubuwatuhu, kada mengingkari kenabian mereka. Nabi Idris itu rasul kah? Ya, Nabi Idris rasul. Nabi kah? Ya, nabi. Nabi Isa itu nabi kah? Kadakah nabi? Artinya ketika disebutkan, oh itu nabi, wajib kita beriman, itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban kita untuk beriman secara tafsil. Kada mesti misalnya harus menghafali dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Cukup ketika disodorkan nama seorang nabi, ini nabi ya nabi. Artinya kita belajar dan kita mengajarkan kepada orang lain bahwa tahu itu adalah nabi, dan nabi yang wajib kita imani bukan hanya Nabi Muhammad saja. Kalau karancakan sallu alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad,
tahunya Nabi Muhammad saja, kada tahu nabi-nabi yang lain. Padahal nabi-nabi yang lain pun wajib untuk kita imani secara tafsil. Jadi walaisal muradu annahu yajibu hifdzu asma'ihim, bukan berarti wajibnya itu menghafal nama-nama mereka yang 25. Akan tetapi memang ada perbedaan pendapat, ada ulama yang memadahkan bahwa disuruh menghafal. Jadi tema yang akan kita bahas ini adalah jumlah bilangan para rasul yang tertera dalam Al-Quran. Kulla mukallafin fahaqqik wagtanim, maka nyatakan, imani dan wagtanim, pelajari, ketahui, tuntut siapa-siapa gerang nama-nama nabi, siapa-siapa nama-nama rasul. Lalu musannif menjelaskan, hum, mereka adalah Adam, yaitu Nabi Yuna Adam, Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Yang kedua Idris, Nabi Yuna Idris. Yang ketiga Nuhun. Yang keempat Hud, Saleh. Yang kelima Saleh. Yang keenam Ibrahim. Kullun muttaba, semuanya itu dijadikan teladan, dijadikan uswah, dijadikan ikutan. Lutun, Nabi Lut, wa Ismail, Nabi Ismail, Ishaqun, Nabi Ishaq, kada seperti itu juga, seperti ini, ay muttaba juga, diikuti juga. Yaqubu, Nabi Yaqub, Yusuf, Nabi Yusuf, wa Ayyub, Nabi Ayyub, iqtada, mereka mengikut kepada agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengikut kepada agama nabi-nabi di atas mereka. Syuaibu, Harunu, wa Musa wal Yasa, Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyasa. Dzulkifli, Dawudu, Sulaimanut taba', Nabi Dzulkifli, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman ittaba', mengikut juga. Tafannun fil ibarah. Ihtada maknanya iktada, mengikut. Ittaba maknanya mengikut juga. Meskipun ketika kita carilah dalam bahasa Arab itu ternyata beda bahasa, meskipun secara umum sama makna, akan tetapi secara penggunaan ternyata terkadang ada perbedaan. Itulah luasnya bahasa Arab. Ilyasu, Yunusu, Zakaria, Yahya. Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Isa wa Toha, Khatimun Da'goyya. Nabi Isa, Nabi Toha. Nah, bukan manajer Nabi Muhammad. Oh, Toha itu adalah salah satu nama baginda Nabi Muhammad. Khatimun Da'goyya, sebagai penutup. Nah, dijelaskan sudah, kada ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai hakun aja. Ada nama aku nabi, ada yang mengumpati. Nyata-nyata sudah di kitab itu dijelaskan Khatimul Anbiya. Kamana lagi hendak mengkias-kias, kamana lagi hendak memaham. Ada jar nabi lagi ya selain daripada Nabi Muhammad. Mujma' sudah, ijma' sudah orang bahwa itu Khatamul Anbiya, bahwa nabi kita adalah nabi penutup. Sesudah itu tidak ada lagi nabi-nabi yang lain. Artinya sesudah Nabi Muhammad ini agama syariat yang akan diberlakukan, kada ada lagi syariat yang lain kecuali syariat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kalau nabi-nabi dahulu ada lagi sambungan nabi-nabi yang akan datangnya. Lalu Nabi Muhammad sebagai khatim, sebagai penutup. Akan tetapi penutup ini bukan berarti yang paling lah, yang paling terakhir. Bahkan inilah yang paling terbaik. Sayyidul Anbiya, Sayyidur Rusul. Da'goyya, tinggalkanlah
yang menyesatkan. Kalau ada nabi-nabi yang lain jar sesudah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalamu, semoga salawat serta salam tercurah kepada mereka wa alihim, dan keluarga mereka, madamatil ayyamu, selama hari masih silih berganti, artinya selamanya sampai hari kiamat. Kan yang namanya hari ini kayak ini pang tarusna, ini siang kena malam, esoknya pulang siang kena malam, sampai habis hari yaitu hari kiamat. Artinya madamatil ayyamu itu ada yang menerjemahkan sampai hari kiamat. Doa itu mudah-mudahan akan selalu terngiang, selalu diucapkan oleh kita, dan akan Allah Ta'ala selalu beri salawat serta salam kepada mereka dan kepada para keluarga mereka. Al-mufradatu kosakata, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga apa yang kita baca hari ini ada berkahnya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkannya meskipun kadakawa banyak. Dan semoga Allah taala mudahkan kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat diberikan hati yang ikhlas, istiqomah dalam kebaikan dan husnul khatimah. Dan pada kelak akhirnya nanti dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala bighairi hisab. Wa ila ma nawa bihi salafuna salih ila hadratin nabi wa alin nabi wa bi barakati suratil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.